Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita masih mengulas permainan dan Dupop dari turnamen online Champions Tour babak kualifikasi kedua tadi malam kawan. Dupop bermain di Play-in Swiss kawan, mengumpulkan 6 poin. Hasil dari 5 kali menang, 2 kali remis dan 2 kali kalah kawan. Menempati posisi ke-13. Dia lolos ke babak knockout, tapi sayangnya di babak knockout dia disingkirkan oleh Arjun, kalah 2-0. Tapi sebelumnya di Play-in Swiss ini Dupop juga kalah oleh Arjun Erigaisi pada game ke-7 kawan. Jadi tadi malam Dupop benar-benar dihajar oleh Arjun 3-0. Nah, untuk game permainan dari Dupop ini saya tidak mengulas kemenangannya kawan. Admin akan ulas kekalahannya pada babak keempat menghadapi Vladimir Fedosev, pemenang di babak Play-in Swiss ini. Kenapa saya pilih game kekalahannya? Ya, kenapa kalah? Kalau menang ya kita ulas kemenangannya kawan, kalau lolos. Sekali muncul, gagal lolos. Itulah temanya kawan. Nah, saat menghadapi Vladimir Fedosev, Dupop pegang putih mengawali dengan pion D4. Ada pion D5, kemudian pion C4 Queen's Gambit, pion E6. Kita temui permainan Gambit Menteri ditolak atau Queen's Gambit decline. Setelah kuda F3, kuda F6, Dupop memilih Katalan. Jadi pembukaannya saat melawan Fedosev ini pion G3, jalur utama gajah E7, gajah G2, rokade, pilihan utama kedua pemain, dan buka juga dengan pion dipukul pion C4, Menteri C2. Pion A6 kawan, pion A4. Masih langkah-langkah utama dipilih oleh kedua pemain. Baru kuda C6 ini keluar dari langkah utama. Tapi masih banyak juga. Cuma sekitar 400 game saja kawan yang memainkan kuda C6. 1400 game memilih dengan gajah D7. Yang biasa diikuti menteri ambil pion C4, gajah C6. Berikan tempat bagi pengembangan. Nah, gajah hitam, maksudnya gajah gelap putih keluar ke G5. Ada gajah D5 serang menteri. Kalau menteri bergerak ke ruang-ruang terang ini kawan, tetap akan diserang oleh gajah pada diagonal ini. Anggap contoh seperti ini. Menteri ke sini dan mungkin pion H6, gajah ambil kuda di sini, caplok kembali, diikuti dengan benteng D1, jaga pion. Nah, pion A5 mungkin akan dilanjutkan oleh hitam. Kita dapat tadi Fedosev langsung melangkah kuda C6, menteri ambil pion C4, ada menteri D5 tantang Fedosev. Dupop simple melanjutkan pengembangan kuda BD2 ya, berkoneksi dengan menterinya. Ada benteng B8 kawan untuk perkuat dukungan bagi pion B5-nya. Pion E3 lanjut Dupop, di sini ada benteng D8. Kemudian pion B3 lanjut Dupop, pion B6 saja dipilih oleh Vladimir Fedosev. Kemudian Dupop tarik mundur menterinya ke C3, setelah gajah B7, Dupop melangkah gajah A3 menantap pertukaran. Diterima juga oleh Fedosev, ambil balik oleh benteng, kemudian menteri ke H5. Geser kawan. Kali ini mungkin diikuti kuda, terbuka juga mungkin nanti siap dibuka diagonal terang panjang menekan kuda F3 ataupun gajah G2 potensi ancaman di peta H2. Itulah rencana dari Vladimir Fedosev. Dupop terlebih dahulu tarik mundur benteng AA1. Kemudian di sini ada kuda D5, lanjut Fedosev untuk ancam menteri, menteri mundur ke B2 dan pion A5. Buka diagonal, berikan dukungan bagi salah satu kuda. Ada benteng AC1, lanjut Dupop, kuda C lompat ke B4. Awas ya, ada garbuan di sini kawan. Jadi menteri B1, benteng BC8, lanjut Vladimir Fedosev. Dupop keluarkan benteng FE1, sekarang pion C5 tantang Fedosev untuk membuka serangan sekarang kawan. Benteng ED1, di sini langkah kuat buat putih. Memilih kuda C4. Dimanfaatkan Fedosev melangkah kuda F6 kawan. Coba lihat. Dia menekan kuda F3 atau juga persiapan kuda siap mendukung menteri kawan. Antisipasi dengan langkah kuda C E5 atau kuda FE5, bisa kalian pilih salah satunya. Kuda C E5 untuk perkuat peta F3 dan di sini gajah E4 serang menteri kawan. Berikan dukungan juga bagi kuda garbuan nanti ke depan.
Tapi masih ada kuda E5, masih bisa kontrol peta D3, pentra F3. Jadi menteri B2, kuda D7. Untuk defleksikan posisi kuda nih kawan, siap ancam menteri, garbu benteng nanti ke depan. Dan juga koneksi dua kuda ini terputus, peta F3 bisa jadi masalah. Apa langkah terbaiknya? Benteng E ke D1 untuk menghindari garbuan keluarga. Tapi ya tetap ya masih ada garbuan nanti ke sini. Tapi paling tidak semua benteng kena garbu. Pion G4 dipilih oleh Dubov. Ada menteri H6 kawan. Dan masih benteng ED1 merupakan langkah kuatnya buat putih kawan. Dubov memilih membuka lajur D. Pion D pukul pion C5. Seketika posisinya kolaps kawan. Dan Fedosev sikat kuda F3 dengan gajah. Kuda ambil balik, kontrol petak D3 hilang, ada val milifok, dan putih akan kalah kualitas perwira. Di sini kuda pukul kuda D7. Ya tetap ya, ada garbuan di sini kawan. Kalian bisa melanjutkan dengan gajah pukul gajah G2. Sama juga kawan tadi, kalau gajah pukul gajah di sini, maka kuda pukul kuda E5, menteri ambil balik, masih tetap ada val milifok di sini. Jadi Dubov memilih dengan langkah kuda pukul kuda D7 terlebih dahulu, kuda D3 atau gajah pukul gajah terlebih dahulu. Ups, sorry, salah langkah. Harusnya gajah pukul gajah di sini terlebih dahulu ya. Fedosev memilih langsung garbuan keluarga kawan untuk mendapatkan secepat mungkin salah satu benteng. Dan apa yang dilakukan oleh Dubov di sini kawan? Normalnya menteri kita geser ya. Dubov tidak normal kawan. Dia sikat gajah. Korbankan menteri. Kuda caplok menteri. Kemudian pion pukul pion. Benteng pukul benteng. Ambil balik. Tidak akan berani ambil kuda karena potensi skakmat back rank mid. Jadi kuda D3 serang benteng. Ada benteng C3. Di sini kuda ke E1. Atau juga punya opsi kuda ambil pion F2 menurut engine. Menurut engine seperti ini. Oke, langkah normal saja dalam permainan cepat kawan. Kuda E2 serang gajah. Ada gajah E4, kemudian menteri H3. Coba ingin ambil pion tempo, gajah jatuh. Nah, kuda ke E5, jaga pion merupakan langkah kuatnya kawan. Dubov lagi-lagi blunder. Pion B7. Menteri ambil pion G2 skak. Kalau blokade dengan gajah, skak mat ya. Jadi di sini raja F1, menteri ambil gajah E4. Benteng meluncur kawan. Kalau tadi raja ambil kuda langsung, menteri B1 cek di sini, raja naik mungkin ke petak D2, maka tempo ya tentu saja. Kalau naik ke sini kawan, menteri B2 cek, benteng jatuh. Jadi tadi memilih dengan benteng C8, menteri D3 cek di posisi ini. Fedosev menyerah. Keliru kok, Fedosev menyerah dan Dubov menyerah. Karena jika raja G1 maka menteri ambil kuda di sini. Kalau raja ambil kuda E1, menteri ambil kuda di sini. Kalau pion ini promosi kawan, ya checkmate. Kalau nggak promosi, sikat benteng, pion nggak bisa promosi. Oke, itulah kawan penampilan Dubov di kualifikasi Champion Chess Tour Chess.com Classic di babak Swiss kawan menghadapi Vladimir Fedosev. Total kekalahan dari Dubov semalam 4 kali kalah kawan. 2 kali kalah di play-in Swiss dan 2 kali kalah oleh Arjun. Total keseluruhan menghadapi Arjun kalah 3-0. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur dan bisa jadi bahan referensi pembukaan Catalan Opening kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.